Absen, siapa di sini yang selalu semuanya terasa takut? Mau belajar naik sepeda, takut jatuh. Mau belajar naik mobil, takut ketabrak. Jalan-jalan keluar kota, takut kecelakaan. Mau kencan dengan cewek, kamu nanti dibenci keluarganya, dan sebagainya. Siapa di sini yang jadi takut terus? Nah, ternyata itu adalah hal yang sering kali lumrah kita rasakan, dan ada satu cara untuk melewatinya, yaitu hiduplah bersama rasa takut. Bagi yang baru join di sini, perkenalkan nama saya Bang Haru, seorang youth coach and developer yang fokus di bagian pengembangan diri dan organisasi, yang mana sekarang sedang mengonten, ngomong sendiri di daerah taman film sekarang ya, biar, suasananya beda. Dan kali ini dari pengantar bukunya dari 50-20 pesan dari Parubaya dari Om Piring ya. Ini bukunya bagus banget, konsepnya adalah 50 poin, nasihat dari Om Piring yang sebetulnya ini tuh personal, dia banget. Cuman ternyata poin-poin meskipun dia merasa memang dia tuh ceritanya bukunya itu dia kan umur 50 nih. Nah, saya ingin ketemu sama diri saya sendiri di umur 20, ini loh pesan-pesannya gitu. Jadi Om Piring tuh pengen ke sana. Nah, ternyata kebetulan saya juga umurnya 20-an. Jadi, saya merasa ada nasihat-nasihat yang sebagian nasihatnya itu banget gitu, banget gitu. Sehingga ada poin di bagian yang ini ya, di nomor 6 nih, hiduplah bersama rasa takut. Nah, di sini kita mulai saja pembahasan tentang hiduplah bersama rasa takut. Setelah saya baca ini, saya terinspirasi dan jadinya sedikit lebih berani lah, karena not gonna lie, nggak bisa bohong juga bahwasanya saya juga penuh ketakutan, keraguan, dan sebagainya gitu ya, hal-hal yang membuat kita tuh nggak maju-maju gitu. Nah, justru memang itulah hal yang memang lumrah kita rasakan. Nah, seperti halnya dengan Om Piring juga ternyata di bukunya ini yang cukup personal ya, katanya ngakunya juga personal, karena emang ingin menyampaikan pesannya terhadap diri sendiri ke umur 20, tapi ternyata cukup relate dengan kita semua barangkali atau khususnya saya pribadi, di bagian seringkali takut semua hal gitu. Yang paling kecil adalah bikin konten kayak gini, ngomong sendiri ya, ngomong sendiri, konten, merasa harus bagus, merasa harus relate, merasa harus relevan dan sebagainya, dan tuntutan-tuntutan lain dari para tutorial. Dan akhirnya kita tuh nggak mulai-mulai gitu. Nah, sedangkan kemarin itu kembali lagi ya, saya akan ceritakan mengapa saya bisa sampai bikin konten, belasan konten saat ini di YouTube, karena berani menerima bahwasanya konten pertama itu jelek, dan saat ini pun memang jelek gitu, seada-adanya. Bahkan ngedit pun cuman cut to cut, nggak terlalu banyak dan sebagainya gitu. Dan itu akan memulai, tapi ketika kita sudah mulai menyesuaikan diri dengan berani, berkonten ria di YouTube ya, ngomong kayak gini sendirian, dan ternyata mulai ada rasa, pengen lebih bagus nih kontennya gitu. Barulah mulai naik-naik. Nah sekarang saya mengubah gitu, kayak tadi awalnya langsung bahas dulu tentang dalam tanda kutip hook-nya lah gitu ya. Hook-nya adalah ya, siapa di sini yang, takut gitu kan, yang serba takut dan sebagainya. Baru mulai perkenalan gitu kan, perkenalan diri dan sebagainya. Nah baru sekarang isinya. Nah kita bahas isinya. Isinya itu ya kita akan sesuaikan ya, nggak hanya dari buku ini juga disesuaikan dengan pengalaman pribadi. Ada poin menarik di bagian buku ini. Yang pertama adalah, hidup bersama rasa takut adalah hal paling rasional. Terima kehadirannya, tetapi pada saat yang sama, menolak untuk dipimpinnya. Nah, ini ada kata kuncinya, rasional, tapi yang keduanya adalah, bersamaan dari itu, janganlah dipimpin oleh si rasa takut itu. Nah, karena apa? Karena ternyata betul, gitu. Karena kita seringkali, kita itu merasa takut duluan. Kalau takut duluan berarti kan dipimpin oleh rasa takut. Sedangkan kita tuh seringkali harus, lawanlah rasa takutmu. Harus berani, harus ini itu, kita tuh kalau nggak berani-berani nggak mulai-mulai. Itu bener, rationally betul, logically betul. Karena kita nggak berani, maka kita nggak mulai-mulai. Tapi core atau inti dari ketidakmulaian itu adalah rasa takut kan. Nah seringkali kita tuh ingin hilang gitu, menghilangkan rasa takut itu gitu, tapi nggak berani-berani, nggak mulai-mulai gitu. Om Piring dalam buku ini menyampaikan bahwasanya lebih baik barangkali kalau kita seringkali mencoba menghilangkan rasa takut dan gagal terus, gimana kalau caranya itu kita rasionalisasi hidup bersamanya katanya. Hidup bersama rasa takut. Rasa takut misalkan, "Oh iya, saya takut ngomong sendiri, yang nonton nggak ada." Nah terus kalau dijawabnya adalah, "Kalau emang nggak ada yang nonton emang kenapa?"
emang harus ditonton, kan gitu. Karena kan sayang banget kalau udah bikin konten tapi nggak ada yang nonton. Betul, logis. Tapi apakah dengan kita kalau nggak ada yang nonton jadi kamu nggak mulai-mulai kontennya? Ada ide yang ingin disampaikan, ada hal yang ingin dikeluarkan. Sedangkan saya juga punya satu prinsip baru gitu ya atau dapat kutipan baru yang bagus di mana berkaryalah sesuai dengan apa yang ada di dirimu karena tidak ada cara lain selain kamu keluarkan gitu. Wah itu tuh powerful sekali pesannya. Karena apa? Karena yang ada di otakmu adalah ya diri sendiri dan orang lain barangkali punya pikiran lain. Nah, orang lain pun harusnya tuh keluarkan juga gitu meskipun mungkin sama bahas pemuda, bahas quarter life crisis, bahas rasa takut. Tapi kan ada POV lain, keluarkan saja karena hanya dirimu yang bisa mengeluarkannya. Ya karena emang ada di otakmu gitu, ada di pikiranmu, ada di jiwamu, keluarkanlah. Nah, sama ini juga. Contohnya konten tuh karena minimal kita relate-nya ke konten dulu aja dari yang paling kecil. Paling gedenya apa ya? Melangkah lebih besar untuk ngambil jurusan kuliah atau mungkin sekolah, SMP ke SMK atau SMA gitu kan, atau S2 atau kerja di mana, misalkan nggak sesuai dengan jurusan, mah berani nggak kita tuh melawan rasa takut untuk apa ya, misalkan tidak sesuai jurusan, apalagi misalkan saya dapat berita tentang apa namanya itu, S2 tapi ngojol katanya. Memang sebagian dari S2 lulusan itu ada memang, kerjanya itu untuk sebagai part-time lah gitu atau side hustle, tapi ada juga yang memang utama karena memang ada kesulitan atau ketidakmudahan mencari kerja gitu, karena saingannya banyak dan memang lowongannya kecil kalaupun ada paling orang lamaran dan sebagainya lah gitu, namanya kayak gitu. Nah, mau nggak untuk misalkan berani meskipun saya S2, mau berani bikin kebutuhan gitu untuk mulai konten, nah gitu. Atau memulai job atau apapun itu. Nah, saya juga sama, sudahkah kiranya saya berani untuk konten, ngomong di sini, memulai konten. Karena pada akhirnya saya juga merasakan, oh iya ya ketika saya berani memulai dengan hal yang udah nggak ada yang nonton, bakal jelek, gak akan bagus. Justru ke depannya bakal mikir agar lebih menarik, ya justru akan lebih bagus gitu. Karena mikir, kenapa ya nggak ada yang nonton toh emang nggak ada ya emang nggak menarik gitu. Tapi sayanya merasa berhasil, karena berhasil konten gitu. Nah saya juga sama, sekarang itu saya mulai memberanikan diri ya udah ngomong di luar deh, di tempat, di taman gitu kan, meskipun ada orang-orang yang liatin, berani aja gitu, karena emang mereka punya masing-masing pandangan juga deh. Jadi daripada kita mengusir rasa takut, lebih baik hidup bersamanya. Nah kata kunci kedua yang bagian seraya pada saat yang sama menolak untuk dipimpinnya. Jadi rasa takut itu ada sinyal kan bahwasanya kita tuh ada keraguan, ada hal yang menjadikan kita tuh tertahan gitu, untuk tidak mulai-mulai. Nah justru ketika itu tuh, mau nggak dipimpin rasa takut terus gitu kan. Nah disitulah kita belajar, ya sudah saya takut, tapi pada akhirnya saya kalau nggak mulai-mulai, kalau saya dipimpin terus rasa takut, nggak mulai ngonten, kapan mulai ngontennya kan gitu. Maka beranikanlah dengan memulai konten. Dan ditambah dengan tips kemarin yang saya sering sampaikan, buat kontenlah dengan seminimal mungkin usaha, seminimal mungkin friksi atau hambatan atau gesekan. Maka kita mulai kan, ya kayak sekarang saya juga ngomong begini dan sebagainya. Apalagi saya tinggal baca buku aja, tinggal baca ya terus disampaikan lagi gitu. Sampai sekarang udah 10 menit baceo gitu kan, yang mana targetnya 8 menit, sekarang aja udah penuh. Nah, terus ini ada poin menarik juga, poin kedua sampai dibuatkan semacam mantra gitu ya atau semacam poin menarik gitu. Di mana, Om Pirin bilang, katakanlah pada rasa takut itu rangkullah karena dia udah hidup bersama kita. Oh ya sebelum mulai ke situ, kenapa kita harus merangkul ketakutan? Nah ini poin keduanya adalah karena kita itu dari lahir tuh kita bersama rasa takut itu. Rasa takut, rasa kebahagiaan, rasa kenikmatan, semua emosi-emosi itu kita bersamanya kita lahir, rasa emosi itu tuh lahir juga. Nah, apalagi rasa takut ini juga sudah hidup belasan tahun, puluhan tahun bersama kita. Masa udah ngontrak bareng, udah jadi roommate, diusir. Apalagi dia juga susah diusir juga kan gitu. Makanya Om Piring menyarankan lebih baik rangkullah dia menjadi teman, tapi juga tidak seraya jangan menjadikan dia itu memimpin kita gitu maksudnya. Sampai-sampai ya ini yang poin ketiga menarik di bagian ada semacam mantra atau semacam ngajak lah gitu. Karena gini POV-nya, terima kasih sudah memikirkan kebaikan saya, tetapi jika saya menuruti semua skenariomu, kita akan jalan di tempat. Saya menerima saranmu, tapi jika menurut saya suaramu sudah tidak rasional, saya akan tetap bertindak dan memilih. Tentu dengan tetap mengendahkan suaramu dan berusaha mengurangi resiko keburukan. Sekali lagi terima kasih ya. Nah, jadi kita tuh jadi dulur gitu, jadi sahabat, jadi roommate di kata-kata itu. Karena apa? Rasa takut itu juga menjadi secara neuroscience atau biologis tuh kayak emang sinyal di mana kamu tuh nggak aman. Karena kamu nggak aman, makanya udahlah nggak usah ikutan joget, udahlah nggak usah ikutan bikin konten, udahlah nggak usah ikutan kuliah, udahlah nggak usah kerja karena nggak nyaman. Nah, itu wah
cara melindungi otak tuh melindungi kita gitu. Tapi kalau misalkan kita terus mengikuti skenario itu, kapan mulainya? Kapan majunya kan gitu. Makanya jadikan itu sinyal, ya kan jadikan itu sinyal, saran-sarannya baik, tapi kalau emang sudah tidak rasional, tidak menjadikan kita itu maju, apalagi keperluan misalkan mencari uang atau mencari jabatan atau mencari pengalaman, apapun itu, mencari jodoh barangkali, kalau nggak mulai-mulai mendekati, makin nggak mulai-mulai, karena skenarionya tuh kita ikutin terus gitu. Nah, maka dari itu, saya akan tetap bertindak memilih kan katanya gitu kan. Tetap dengan mengindahkan suaramu, saranmu, dan berusaha mengurangi resiko keburukan. Jadi, udah tahu sinyalnya jelek, misalkan tadi, "Oh itu bahaya kalau kerja di sana," kan jadi takut nih, ragu. Nah, rasionalnya adalah analisa kerjaan di sana itu apakah tempatnya benar, bodong tidak, itu lebih rasional, itu lebih lebih jelas daripada kita blindly atau secara membabi buta mengikuti saran otak kita yang menjadikan kita tuh takut gitu. Si rasa takut tuh ngasih tahu bahwasanya itu, "Oh jangan, nggak usah, karena itu mah jelek, bla bla bla." Nah itu kan kita kalau 100% ngikutin, kita nggak mulai-mulai, kita nggak akan maju kan gitu. Jadi kurang lebih adalah ketika kawan-kawan ingin daripada kawan-kawan mengusir rasa takut, apalagi hampir nggak akan pernah bisa menghilangkan rasa takut itu, karena sudah menjadi roommate, sudah jadi bestie, belasan tahun bersama kita, puluhan tahun bersama kita, lebih baik ya udah tolong kasih tahu saya, apa yang menjadikan itu tuh keraguan-keraguan, ketakutan-ketakutan, hal-hal semuanya yang menjadikan kita tuh ragu, seraya kita juga menganalisa apa yang menjadikan itu berbahaya, apa yang menjadikan itu tuh tidak aman. Nah, ketika sudah kita menjawab semua analisa-analisa tadi, itu lebih rasional kan, lebih bisa diambil kendali gitu. Itu di dalam kendali kita kan menjadikan kita tuh lebih berani, karena tahu data-datanya apa. Kalau emang saya kerja di sana gimana, kalau saya kuliah di sana gimana, kalau saya PDKT sama si doi gimana, si cewek, si cowok itu misalkan. Kalau saya nikah apa rasionalisasinya. Jadi lebih lebih optimal gitu, lebih bisa memutuskan gitu. Maka sekali lagi terakhir sesuai pesannya Om Firi, ya, hidup bersama rasa takut adalah hal paling rasional untuk dilakukan, terima kehadirannya, tetapi pada saat yang sama menolak untuk dipimpinnya. Jadi saatnya kamu merangkul ketakutan, merangkul rasa takut untuk memulai apapun itu, meskipun memang masih ada kesulitan, is okay, itu adalah tanda, tanda di mana Anda harus mulai. Karena apa? Karena kalau kata Ryan Holiday mah di dalam bukunya itu, "Obstacle is the way." Hambatan adalah jalannya. Bersamanya hambatan ada kemudahan, bersamanya kesulitan ada kemudahan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk bisa kalian kalau mau lihat video-video lainnya yang ngoceh-ngoceh sendirian sama saya, ada poin-poin menarik boleh silakan langsung di tab kiri kanan ini, ada video yang akan ditonton selanjutnya, silakan. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you. Optimasikan dirimu.